Skip aja video ini kalau kalian nggak pengen wasut-sut cleaning kalian rapi kayak begini. Yang pertama, kalau kalian pengen gambar kalian bagus, kalian jangan pakai kertas sembarangan yang kayak begini, lepek, kayak kalian lagi nunggu gajian di akhir bulan. Tapi gunain kertas yang dia itu punya GSM tinggi. Kenapa sih kita kalau sebelum lining, sketsa atau coloring, kita harus dipastikan punya kertas yang GSM-nya tepat? Apa sih itu GSM? Jadi GSM itu adalah gram per square meter. Jadi semakin tinggi GSM-nya, itu semakin tebal juga kertasnya. Jadi kertas yang tipe begini tuh lebih kuat, nggak mudah sobek, dan yang paling penting tinta dari pulpen atau warna dari si marker atau pensil warna kita itu nggak tembus ke belakang. Dan biasanya kertas gini tuh teksturnya ada yang bertekstur dan ada juga yang lembut gitu. Jadi walaupun ini kelihatannya nggak penting, tapi sejujurnya kalau kalian subscriber lama Izo, kertas yang Izo pakai dari awal pertama konten sampai sekarang itu selalu improve, dan itu emang membantu banget buat ngejaga hasil akhir karya Izo itu tetap bersih dan profesional kelihatannya. Jadi di sini Izo saranin pakai kualitas kertas yang jangan kaleng-kaleng, dan kurang lebihnya kayak begini. Di sini Izo pakainya yang Lira Sketchbook. Kalau kalian itu dana terpelajar, dan itu biasanya ada di toko-toko buku. Jadi mudah didapat dan harganya itu terjangkau juga. Tapi kalau kalian punya dana lebih, mungkin Canson Bristol juga boleh tuh. Yang kedua, pilih pulpen dengan ujung yang bulat, bukan yang tajam. Mungkin hal sekecil ini banyak orang yang nggak notice, karena pasti orang mikirnya selama dia ngeluarin tinta, semua pulpen sama aja. Padahal bagi kalangan artis apalagi penulis, pulpen ya emang seberpengaruh itu pas ngelining atau pas nulis. Aku saranin sih dalam ngelining, pilih pulpen dengan ujung yang dia itu bentuknya bulat dan halus. Kenapa? Karena ujung pulpen yang terlalu tajam itu justru sering nyangkut di serat kertas dan bisa bikin garis kita nggak rata atau bahkan putus-putus. Dan sedangkan ujung yang bulat itu justru jauh lebih nyaman, lancar, dan bisa wasat-sat serta konsisten saat digerakkan. Yang ketiga, usahain kita kalau lining pakainya pulpen cair dan punya ketebalan ya minimal 0,5 sih. Biasanya pulpen cair dan punya ketebalan minimal 0,5 bisa ngasilin lining yang bagus, dan honestly jauh lebih mudah buat dikendaliin pas kita ngelining. Coba deh kalian itu bedain gimana rasanya kalau kita ngelining atau nulis pakai pulpen standar dengan pulpen cair yang mungkin 0,5-nya itu jauh lebih kena gitu. Pasti enak aja kan, lebih enak pulpen cair dibanding pulpen standar. Selain itu biasanya pulpen cair itu tintanya juga tebel sih hasilnya dibanding pulpen standar yang mungkin kesannya kayak kering. Jadi di sini usahain aja pulpennya pakai pulpen cair untuk lining luarnya. Tapi nanti untuk lining yang lebih ke detail, kalian boleh kok pakai pulpen standar. Yang keempat, wasut-sut. Iya, kalian nggak salah denger, wasut-sut. Poin ini tuh poin yang paling penting di sini. Jadi intinya itu bukan kalian liningnya harus berisik, tapi jangan ragu dan jangan malu. Justru kalau kita ngelining dengan pelan-pelan, hati-hati, justru tangan kita itu jadi kaku dan sulit dikontrol arah pulpennya, gemetar, dan garisnya itu jadi kikuk. Jadi usahain kalian tuh belajar sedikit demi sedikit ketika narik garis itu dengan wasut-sut, biar liningnya itu lebih natural gitu. Coba aja kalian bedain ngelining dengan pelan-pelan ya, dengan wah detail banget, dengan kalian ngelining yang dia itu cepat banget, set yang justru garisnya terlihat lebih natural. Coba aja kalian rasain bedanya di mana. Cuma ini justru jadi poin paling penting yang mungkin banyak orang nggak sadar. Tapi di sini Zo sampaikan dari sekian banyak tips, padahal cuma 4 dari sekian banyak tips ini, sebenarnya ini kurang lebihnya penting banget buat kalian yang pengen liningnya bagus dan juga rapi. Mungkin bagi teman-teman sekalian ada yang kurang sependapat, atau mungkin ada yang lupa dari yang Izo sampaikan. Cuma ya kalau ada yang kurang, mohon maaf, kalian boleh komentar di mana kurangnya, entah itu dari segi penjelasan Izo atau gimana. Tapi Izo akan mengapresiasi itu komentar yang kalian masukin. Yang kalian tulis itu justru membangun Izo dan menambah ilmu Izo ke depannya. Dan thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Izo. See you next time di video berikutnya. Bye bye.